Mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Roy Suryo didakwa melakukan ujaran kebencian, penistaan agama, hingga penyebaran berita bohong terkait perkara meme stupa mirip Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Dakwaan itu dibacakan Jaksa Penuntut Umum dalam sidang perdana di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu 12 Oktober. Adapun pasal 28 ayat 2 junto pasal 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE tentang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan SARA. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun News Abdi Rianda Sakti yang kini sudah terhubung bersama kami. Silakan rekan Abdi. Ya, terima kasih rekan Mei. Selamat sore untuk teman-teman Tribuners dimanapun berada. Baik, saya laporkan baru saja mantan Menteri Pemuda dan Olahraga atau Menpora, Roy Suryo menjalani sidang perdana dengan agenda pembacaan dakwaan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait perkara meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Roy Suryo sendiri hadir, namun kehadiran ini tidak langsung di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, melainkan hadir melalui virtual dari Rumah Tahanan atau Rutan Salemba, Jakarta Pusat. Dalam hal ini, Jaksa Penuntut Umum mendakwa Roy Suryo melanggar 3 pasal, yakni soal ujaran kebencian, penistaan agama, hingga penyebaran berita bohong. Adapun pasal yang dijerat kepada Roy, yakni pertama adalah pasal 28 ayat 2, junto pasal 45 ayat 45A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 11 tentang ITE soal dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku, agama, ras, dan antar golongan atau SARA. Pasal yang kedua adalah pasal 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yakni dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia. Kemudian dakwaan ketiga yakni pasal 15 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang peraturan hukum pidana soal menyiarkan kabar yang tidak pasti atau kabar yang berlebihan atau yang tidak lengkap. Sedangkan Roy Suryo sendiri mengerti setidak-tidaknya patut dapat menduga bahwa kabar demikian akan mudah dapat menerbitkan keonaran di kalangan masyarakat. Adapun ancaman hukuman terhadap Roy Suryo sendiri maksimal 6 tahun penjara. Untuk informasi, kasus ini berawal saat Roy Suryo mengunggah konten di akun Twitter pribadinya soal meme stupa Candi Borobudur mirip Presiden RI Joko Widodo. Dalam hal ini, Roy Suryo akhirnya ditahan oleh penyidik Polda Metro Jaya setelah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tersebut. Demikian, Mei, laporan saya dari Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Kembali ke studio. Terima kasih rekan Abdi atas laporan Anda dan Tribuners wartawan kami juga telah menghimpun wawancara dengan kuasa hukum Roy Suryo. Berikut tayangannya untuk Anda. Yang kedua persoalan terus yang ketiga terkait dengan satu sudah dikabulkan, 3 permohonan itu satu sudah dikabulkan, yaitu tentang berkas perkara. Hari ini kita diberikan lengkap tinggal 2-nya itu diputuskan oleh hakim. Yang belum diputuskan hakim itu yang pertama tentang sidang offline, yang kedua tentang penangguhan penahanan. Sidang offline itu tadi sudah jelas kita dengarkan bersama, itu majelis hakim akan berubah ke karena kondisinya kan itu tidak jelas soalnya juga. Apalagi kita sangat menyesalkan tadi ada tingkat yang marah-marah kepada klien kami. Itu saya kira sangat mengganggu konsentrasi klien kami di persidangan. Kalaupun ini mau fair, silakan aja terdakwa diberikan ruang khusus tersendiri. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.